Oke guys, selamat sore. Hari ini kita mau membahas airgun atau sering disebut airsoft gun. Jadi barangnya sudah saya bawa ini barangnya ini. Jadi ini posisinya sudah terisi dengan CO2 ya. Ini CO2-nya. Jadi ini belum terpasang, jadi ini nanti untuk memasangnya setelah udah dipasang ini nanti dikencangkan baru kita. Jadi ada suaranya nanti dikencangkan sampai gasnya tidak keluar lagi. Nah ini adalah necknya, magazinnya. Ini posisi dalam keadaan terisi sama amunisinya. Amunisinya ada 11 butir. Nah ini nanti kita akan coba menembak sasaran. Dengan jumlah sasaran yang kita tembak ada 5. Ada botol dan botol aqua, ada botol Polaris, ada botol oli, ada botol M150 yang sering dicampur sama ininya. Jadi itu yang kita mau bahas di sore hari ini. Seperti biasanya saya berada di tepi pantai Pasir Putih. Yang saya ceritakan di video yang lalu, yang kemarin ya. Jadi hari ini saya mau membahas ini tentang airgun dan cara penggunaannya. Jadi guys, cara penggunaannya itu di sini dalam keadaan posisi sudah terpasang CO2-nya ya. Jadi ini ditarik, dikeluarkan. Ini adalah kuncinya. Baliknya begini. Ini adalah kuncinya untuk memutar baut untuk mengencangkan CO2-nya biar CO2-nya itu mengalir ke chamber. Ada chamber di sini ya. Kayaknya berdua. Oke. Jadi ini adalah baut kuncinya kunci Allen nomor 6. Jadi ini diputar ya. Oke. Jadi sudah posisi aman, baru ditutup. Baru ini pemasangan necknya, magazinnya ya. Ini dimasukkan di sini ya. Ini non block dead. Jadi ini tidak slide, tidak ditarik. Ini langsung tembak. Jadi di sini ada kuncinya. Ya, ini kuncinya. Jadi ini udah langsung siap tembak ini. Ini adalah Glock 19 klasik. Jadi kuncinya di sini ada kuncinya. Ya, ini ada kuncinya. Kalau memegang senjata seperti ini, airsoft gun atau airgun ya, jangan coba-coba menghadapkan ke wajah ya. Tapi biasakan ke bawah. Terus ke bawah, jangan coba-coba menghadapkan sama orang. Dan jarinya jangan coba-coba dalam keadaan standby untuk menembak, tapi biasakan dalam keadaan terkunci atau jarinya dalam keadaan di luar ya. Oke, saya akan menembak, reaksinya akan menembak sasarannya, jadi kita saksikan. Ya, ini tempat untuk menembak sasarannya. Jadi sudah saya standby-kan di sana ya. Ini jaraknya 20 cm. Ya, jadi ini adalah sasarannya. Ini nanti yang akan kita buat sasaran untuk menembaknya.
Ini dalam keadaan terisi air, ya, ada airnya di dalam, ya. Oke, jadi kita akan melakukan tembak sasaran tadi ya. Ini jaraknya 20 meter. 20 meter, jadi kita akan menembak pakai Glock 19C. Oke guys, jadi botol-botolnya sudah pada jatuh semua. Nah, itu kalau kena di kulit tembus ya. Dia kalau kena di kulit tembus ya. Botolnya aja sudah pecah. Mari kita tengok. Oke, ini sasaran tembaknya sudah jatuh, kita tengok ya. Nah, ini yang kena, tidak tembus ya. Oke. Nah, ini botolnya tadi pecah ya. Ini botolnya pecah. Lalu yang ini frutinya, ini gimana hasilnya? Oh, ini pecah, ini tembus. Nah, ini dia tembus. Nih, nah, lihat air kan. Oke, baru yang ini botol Polaris, botol racun. Nah, ini tembus juga ini ya. Baru yang botol Sprite ya. Ini tembus juga ini guys. Nah, oke. Jadi ini jangan coba-coba dipergunakan untuk melawan orang. Oke, jadi sekian dulu untuk konten review cara menggunakan dan menembak sasaran daripada unit Glock 19 klasik. Ini uniknya kalau dimiliki sama seseorang, ada surat izinnya dari klub tembak. Klub tembak itu berkenaungan di bawah naungan Perbakin. Jadi saya sendiri mempunyai izinnya. Jadi kalau kita tidak memiliki izin, jadi kita agak segan-segan membawa kemana-mana ya. Ini saya buktikan sendiri karena saya dalam posisi gini ya sekarang ya. Misalnya saya akan berangkat nanti ke Medan lagi ya, ini karena ada izinnya saya langsung bawa. Nah, jadi yang mau saya ceritakan ini adalah pada saat kembali ke Nias, pada saat saya kembali ke Nias bulan 4 kembali ke bulan 4 tahun 2022, saya membawa ini ya, saya membawa ini. Jadi berangkatnya dari Medan ke Nias itu naik mobil sampai ke Sibolga, dan dari Sibolga ke Gunung Sitoli naik kapal. Jadi tidak ada pemeriksaan di kapal, dia tidak pakai pemeriksaan. Nah, setelah saya mau ke Medan lagi, mau go visit ke Medan, jadi saya lewat maskapai pesawat. Jadi saya lewat pesawat. Nah, pada saat saya lewat pesawat,
kan ada iskat barang-barangnya di lewat situ. Jadi nampak ini unitnya sudah saya taruh di tas ya, saya taruh di tas. Jadi nampak sama security-nya. Jadi security-nya bilang, "Pak, Bapak bawa safety ya?" Bilang iya. Nah, Bapak itu langsung mengarahkan security-nya. Security-nya ngarahkan untuk mendaftar unitnya ke tempat pendaftaran check-in tiket sama tempat cek surat daripada unit tersebut. Jadi pada saat saya nyampe di tempat check-in, ya saya biasa aja karena kan saya punya legalitasnya gitu loh. Saya tidak takut sama sekali. Nah, jadi sampai saya di tempat menunggu sampai pesawatnya bisa untuk dinaiki sama penumpang, ya saya dikasih surat di atas pesawat, surat tanda terima. Jadi ini uniknya, tidak dikasih sama kita untuk membawa di atas pesawat, tapi dipegang sama pilot. Baru nanti pilot di Kuala Namu di mana kita mau mendarat, di situ nanti unitnya dikembalikan sama security pesawat tersebut. Nah, jadi pada saat saya di atas pesawat, saya dikasih kertas di tanda terima bahwasanya unit saya sudah saya kasih ke mereka untuk mereka pegang dan saya titipkan kepada mereka. Jadi pada saat saya nyampe di Medan, orang security-nya pun biasa aja gitu. Saya pun biasa aja. Nah, bahkan security-nya karena terlambat dia memberikan unitnya barangnya sama saya, jadi minta maaf dia. Minta maaf ya. Nah, jadi kita bukan membangga-banggakan unit ini kalau kita sudah memilikinya, cuman kita mempergunakannya ke hal-hal yang baik dalam hal berolahraga. Jadi kita memiliki unit ini adalah untuk berolahraga, bukan untuk membela diri. Ya, jangan untuk menakut-nakuti. Unit ini bukan untuk dikasih di pinggang loh. Jangan sesekali orang yang memiliki unit dikasih di pinggang ya. Ini unit dikasih di tas. Kalau mau olahraga, mau ke lapangan tembak, lapangan olahraga tembak, ya kasihnya di dalam tas ya. Jangan kasih di pinggang, jangan untuk menakut-nakuti orang ya. Itu dulu karena banyak nyamuk guys, banyak kali nyamuk. Jadi karena ini juga sudah sore, kita mau balik ke rumah, ini sudah mendung, jadi sepertinya ini mau hujan ini. Tapi belum tentu sih, karena mendung belum tentu hujan ya kan. Jadi sekian dulu untuk review konten pada sore hari ini. Jadi mohon maaf, ini backgroundnya ya seperti begini aja dulu guys teman-teman. Karena kan saya membuat konten ini sudah lama, sudah berapa akun sudah gagal. Jadi ini terakhir, akun terakhir, mungkin mudah-mudahan akun terakhir ini berhasil ya kan. Jadi saya sudah lama melakukan, berusaha semaksimal mungkin. Cuman kalau yang namanya bukan rezeki ya nggak ada keberhasilan. Cuman yang namanya juga usaha ya jangan pernah berhenti untuk selalu berusaha. Sekali jatuh kalau bisa 1000 kali untuk bangkit. Jadi ini adalah sengaja saya buat backgroundnya di laut, di tepi pantai, karena saya suka ya, karena saya suka. Siapa tahu juga penonton melihatnya, oh ini adrenalin kali, oh di tepi pantai gitu loh. Jadi ini mungkin sudah berbeda. Ini adalah podcast, bentuk podcast ini sebenarnya, bentuk podcast. Cuma di belakang ini harusnya ada namanya ya kan, ada nama YouTube-nya ya. Kalau untuk nama YouTube-nya Bung Meji 24 ya, harusnya nanti kalau udah ada hasil ya, kita akan buat nanti papan di belakang ini ya, papan aja lah dulu kita buat namanya Bung Meji 24. Jadi banyak nyamuk. Nanti tidak bentukkan di pohon-pohon itu ya, biar kelihatan kalau ini bentuk
podcast, walaupun ini memang podcast, tapi ini masih bentuk kaleng-kaleng sih, masih di bawah rata-rata daripada podcast-podcast yang lebih keren lagi daripada eh, konten yang saya buat sekarang. Cuman ini lebih saya suka karena saya juga kalau sore begini saya sekalian menikmati sunset ya. Kalau sore kan ada sunset ya. Saling menikmati juga perahu yang mau berangkat nelayan ya. Menikmati juga pondok-pondok yang ada di sana. Ya, biasanya sih sore-sore begini karena hari Sabtu banyak anak-anak yang mau berenang, mau mandi laut ya, mau mandi ke laut. Cuman tadi mau gerimis, mau hujan, udah gerimis tadi saya udah nyampe di sini tadi sekitar beberapa jam yang lalu. Cuman karena hujan, saya harus balik. Jadi saya lihat udah mendukung situasinya, cuacanya, ya saya balik lagi buat konten. Itulah demi membuat konten. Nggak tahu lah ini berhasil apa enggak nanti. Ya doa pada umumnya ya, semoga teman-teman yang menonton konten ini ya bisa memberikan saya apresiasi lah dalam bentuk like, di share juga, di subscribe ya, di subscribe lah, jangan sungkan-sungkan. Subscribe kan gratis, itu nggak dibayar ya, ini kan demi kebaikan kita juga ya, karena YouTube itu ada salah satu pengetahuan sebenarnya, salah satu pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu ya. Itu aja dulu untuk video sore hari ini. Terima kasih, selamat sore.